Selamat malam para Super Cuan Troopers, apa kabar? Mudah-mudahan tentunya luar biasa buat teman-teman semua. Di malam hari ini saya Bernadette Wijaya dari Super Sekuritas. Saya akan berkolaborasi dengan trader wanita yang kece banget. Dan tentunya beliau ini juga merupakan trader di Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman tahu ya kalau trader di Sukor Sekuritas tuh kece-kece, nggak yang cowok, nggak yang cewek. That's why teman-teman yang pengen join Sukor Sekuritas, jangan lupa buka di eform.sukorsekuritas.com yang ada di link yang saya taruh di komen, saya pin, dan teman-teman segera bukalah rekening Bank Sukor Sekuritas dan bukanya full online jika teman-teman punya rekening Bank BCA. Nah, sebelum saya mulai nge-live bareng Cices, saya pengen ngasih gambaran mengenai IHSG beberapa hari terakhir ini. Saya share screen saya. Nah, inilah IHSG. IHSG saat ini dia sudah menutup gap ya. Jadi waktu IHSG turun dalam ketika pengumuman PSBB, kemudian dia ada rebound dan sempat ada gap setelah ada rebound satu hari di hari Senin kemarin. Nah, setelah ada gap, kemudian dia terkoreksi di 5190. Ini ada resistennya di 5147 sekitaran ini di MA50. Sekarang MA50 di 5154 dan dia sekarang udah bertahan di atas gapnya. Nah, kira-kira IHSG apa yang akan terjadi dengan IHSG ke depannya? Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Cik Jas WJK, trader dari Sukor Sekuritas. Thank you ya buat para cuan troopers yang udah join. Tentunya kita seperti biasa tiap hari IG Live-nya berbobot baik C-Talks maupun T-Talks di mana kita bertujuan untuk menambah knowledge teman-teman. Nggak cuma kita memberikan rekomendasi saham, tapi tentunya kita juga meng-guide teman-teman supaya sebagai seorang cuan troopers, teman-teman punya 3M plus 1D, yaitu mindset. Teman-teman memiliki mindset yang luar biasa, mindset seorang investor ataupun trader yang berfokus kepada money management dan juga belajar metode-metode dan diperlukan adanya kedisiplinan. Nah, kita tunggu Cik Jessica, ini kayaknya agak error, saya coba panggil lagi Cik Jessica. Udah ditunggu-tunggu oleh para netizen dari Sukor Sekuritas. Halo Cik Jess, apa kabar? Hai Bernard. Sinyalnya kurang bagus kayaknya di sana ya. Oh gitu ya. Sebentar Iya, ya. gambarnya mati nih. Coba kita pilihin sinyal dulu. Nih, oke. Udah better Nah, belum ya? belum. Gambarnya masih pause ya. Coba para cuan troopers tulis di situ gambarnya masih pause nggak? Halo, coba gerak-gerak kepalanya. Masih pause nih. Kita tunggu sebentar dari Cik Jessica. Kita sambil menunggu para cuan troopers untuk join. Buat teman-teman, ajakin teman-temannya untuk join live hari ini hanya di IG @Sukor-Sekuritas bareng Cik Jessica Wijaya. Dimana kita hari ini akan membahas mengenai strategi trading. Cik Jessica kayaknya ada bermasalah, kita undang lagi. Nah, mungkin ini pakai IndiHome nih. Pakai IndiHome. Coba kita undang lagi Cik Jessica. Udah join belum Cik Jess? Oh udah nih, coba saya lihat. Halo. Hai Coba Bernard. kepalanya Hai semua. goyang-goyang. Nah, ini udah kelihatan nih, udah clear. At least nggak separah tadi. Coba kepalanya goyang-goyang.
Oke, apa kabar Cijes? Hai Bernard, hai teman-teman cuan trooper semua. Yes, thank you banget udah join di acara IG Live Suko Sekuritas. Hari ini Cijes collab dengan Suko Sekuritas. Nah, Thank ini you, aku udah tentunya diundang. ya sama-sama. Dan tentunya hari ini Cuan Troopers banyak pengen nanya ke Ci Jessica dan banyak pertanyaan yang udah saya kumpulin yang pengen saya langsung tanyain ke Ci Jessica hari ini. Nah, Ci Jessica, sejak pengumuman PSBB dari Pak Anies hari Rabu minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya, Kamis Mm-mm, IHSG anjlok sampai sekitar mm-mm. 4.800. Nah, hari Jumat udah mulai rebound, akan tapi di minggu ini sangat terlihat bahwa IHSG itu bergerak sangat sideways dengan volume yang tidak setinggi minggu-minggu sebelumnya. Mungkin karena para Yes. cuan troopers, para trader, investor masih wait and see. Nah, sebenarnya Mm. apa yang terjadi di minggu-minggu ini? Dan menurut Jessica, investor ataupun trader sedang melakukan aktivitas apa saat ini? Gini, kalau menurut aku ada beberapa tema yang kita harus perhatiin ya dari indeks selama seminggu 2 minggu terakhir. Yang pertama itu kayaknya kita lihat banyak foreign outflow ya. Bernard setuju nggak nih? Setuju banget, BCA aja Setuju minggu ya. ini keluar 2 triliun, hari ini sendiri BCA hampir 500 miliar keluar. Iya. Yeah. Nah, kalau menurut aku salah satu penyebabnya dari foreign outflow ini adalah adanya isu bahwa nanti Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kita kan tahu minggu depan nanti ada rapat dengar pendapat tentang RUU BI ini, dan kayaknya investor asing lumayan worry ya soal ini. Soalnya kan kita tahu Bank Indonesia ini harusnya independen. Kenapa Bank Indonesia harus independen? Supaya Bank Indonesia bisa bebas dari tekanan dan janji politis. Kalau ada tekanan politis, monetary policy dari Bank Indonesia yang konsisten tuh jadi sulit dicapai. Dan kalau misalnya nggak bikin aturan dan yang mengawasi itu pihak yang sama, of course credibility-nya jadi turun. Nah, Bank Indonesia ini kalau independen tuh memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang mungkin nggak populer di dalam jangka pendek, tapi diperlukan untuk kestabilan ekonomi jangka panjang. Kayak misalnya keputusan suku bunga ya. Nah, Ya. kalau misalnya teman-teman perhatiin, mungkin beberapa pihak berpendapat bahwa mungkin Bank Indonesia ini kurang agresif dalam membantu program-program pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi COVID. Kayak kemungkinan besar tuh dilihat Bank Indonesia tuh terlalu bersikap hati-hati, terlalu prudent, sehingga masih kurang lah dalam membantu program-program pemerintah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa khususnya dalam waktu sekarang-sekarang ini pemerintah mau memiliki hak suara lah dalam pengambilan keputusan di Bank Indonesia. Kalau menurut aku sih, memang harusnya Bank Indonesia mungkin lebih agresif lagi ya dalam melakukan quantitative easing dan turut menyukseskan program pemerintah dalam nge-boosting economic activities, terutama dalam masa pandemi kayak gini. Karena kita kan, kita tahu ya, kayaknya so far sih bukan cuma demand shock aja, tapi juga ada supply shock di Indonesia sekarang. Kalau misalnya kita lihat, kenapa sih Bank Indonesia ini mungkin khawatir dalam melakukan quantitative easing yang lumayan agresif? Kalau misalnya biasa sih alasan klasiknya itu karena mereka takut adanya inflasi di masa depan. Tapi menurutku dalam situasi seperti ini, inflasi itu jadi masalah mungkin prioritas terakhir lah yang kita mesti perhatiin. Karena toh inflationnya sekarang tuh kalau dilihat tuh udah rendah banget. Ini menjadi signal bahwa daya beli masyarakat sendiri tuh udah menurun banget gitu. Kalau menurut Bernard gimana? Nah, kalau menurut saya, ya saya setuju dengan pendapat Jessica sih. Seperti kita di Amerika ya, Amerika kita bisa Mm-mm. melihat adanya independensi dari the Fed. The Fed dan government terpisah. Sehingga tidak heran ada berbagai macam kebijakan antara Pak Donald Trump dan juga Pak Powell yang sangat bertentangan, yang Mm. menyebabkan market di Amerika pun gonjang-ganjing. Mm. Tetapi independensi itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Betul, Untuk mencegah terjadi abuse of power dari seorang betul, presiden untuk kepentingan dia betul, sendiri. Nah, that's why di Indonesia dengan adanya BI yang di under pemerintah langsung, ini seperti istilahnya Amerika, the Fed, Pak Powell, udah under Donald Trump langsung. Jadi segala policy yang akan dikeluarkan oleh the Fed akan sangat bergantung dari kebijakan betul, pemerintah. Bisa ada peluang abuse of power di situ. Nah, sangat jarang kecuali negara komunis di mana bank sentral itu dikuasai oleh pemerintah.
Nah, that's why itulah ketakutan para investor, sehingga banking terutama koreksinya lumayan nih. Iya. Sejak PSBB naiknya nggak seberapa, tapi masih tetap koreksi aja. Nah, iya, Bahkan untuk dan BCA udah tembus Fibonacci 38,2. Seperti itu. Kalau menurut aku juga ini banks ini aku lihat sih banks juga lumayan enggan untuk menyalurkan kredit ya. Pertumbuhan kredit kalau kita lihat year to date itu rendah banget. Dan ini bakal makin susah juga buat pengusaha gitu. Kalau tadi aku juga mau komentarin soal abuse of power itu, kan sekarang dirasakan Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat kompeten ya dalam menjaga supaya nggak ada konflik of interest lah dari kebijakan moneternya Bank Indonesia sekarang. Cuma kan kita nggak tahu ke depannya ini apakah tetap Ibu Sri Mulyani yang akan menjabat sebagai Menteri Keuangan kan. Jadi ya kita Betul. mesti ini ada salah satu hal yang kita harus perhatiin sih sebenarnya. Terus kalau tadi ngelanjutin obrolan kita yang pertama, kontraksi ekonomi ini kan bukan cuma akan berakhir di tahun 2020. Kita tahu ini udah kemungkinan impossible banget untuk ekonomi berlanjut seperti biasa dalam tahun 2020 inilah. Sampai at least vaksin ditemukan dan widely available di market. Dan ini pun juga akan memakan waktu yang lama. Distribusi dan logistik vaksin itu tidak mudah. Jadi itu kemungkinan besar Indonesia mungkin akan baru bisa mendapatkan vaksin secara luas mungkin di akhir tahun 2021 mungkin quarter 3 quarter 4 2021. Sampai quarter 3 quarter 4 itu mau nggak mau akan ada terus gas dan rem ya, PSBB ketat lalu akan dilonggarkan lagi. Soalnya kan kita udah tahu kalau misalnya PSBB ketat terus-terusan, I don't think ekonomi bakal bisa menanggung bebannya gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat, waktu Maret kita pernah Zoom ya Bernard ya. Yes, benar banget. Terus waktu Zoom pertama itu kita pernah bahas juga soal penanggulangan COVID oleh pemerintah. Kalau misalnya penanggulangannya pemerintah tindakan ini nanggung, maka akan terjadi dampak yang lebih besar dan semakin berlarut-larut sebenarnya. Dan ternyata kenyataannya mungkin emang begitu ya. Wave 1 di Indonesia pun bahkan belum kelar untuk kita. Jadi menurutku ya, bantuan pemerintah terutama untuk usaha kecil dan menengah ini benar-benar sangat diperlukan sekali sih. Kalau misalnya Yes. kita lihat dari currency exchange juga itu banyak banget foreign outflow ya rupiah. Rupiah sangat tertekan dan kalau misalnya suku bunga makin turun, maka rupiah akan makin lemah. Tapi honestly Yes. menurutku ini juga akan jadi prioritas belakangan banget lah. Prioritas pemerintah tuh harusnya adalah untuk sebenarnya menjangkau dan membantu para usaha kecil dan menengah ini supaya tetap bisa berjalan. Kalau misalnya ada banyak usaha kecil dan menengah yang kolaps, aku rasa dampaknya ke situasi ekonomi Indonesia ke depannya itu akan makin gede gitu, makin berantakan. Ya, setuju banget sih Jessica. Jadi benar-benar ini saat ini masih wait and see ya para investor dan trader dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah yang akan mengontrol Bank Indonesia secara langsung. Nah, Jessica, biasanya Q4 itu merupakan Q yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor. Karena biasanya kalau kita masuk bulan Oktober, biasanya akan bullish sampai bulan Maret April. Yang banyak bilang itu namanya Halloween strategi. Jadi kalau kita masuk bulan Oktober, terutama agak akhir-akhir menjelang Halloween, itu potensi bullishnya keuntungannya akan luar biasa saat bulan Maret atau April tahun depan. Nah, apakah strategi Q4 Halloween strategi ini masih bisa dipakai atau bagaimana? Atau strategi apa yang bisa kita pakai untuk Q4 2020 ini? Oke, ini menarik banget ya, karena kita tahu PSBB ini baru diimplementasikan di minggu kedua September, tanggal 14 kemarin. Apa dampaknya ke GDP Indonesia di kuartal 3? Kita mesti lihat dulu sih, karena kemungkinan besar kalau misalnya GDP Indonesia di kuartal 3 ini jelek, kalau minus dalam, mau nggak mau Bank Indonesia harus cut rate, nggak mungkin nggak. Dan sebenarnya gimana ya, kalau misalnya mereka mau turunin suku bunga setelah ngeliat kondisi ekonomi sih oke sih. Tapi menurutku ini juga belum cukup karena sebenarnya yang kita alami ini bukan cuma demand shock doang, tapi juga supply shock. Kita kan tadinya nggak prediksi bakal ada PSBB ketat lagi kan. Even ketika kita dengar itu mungkin kita baru ngerasain bakal ada PSBB ketat itu beberapa hari sebelum pengumuman.
Dan kita tadi berpikir ekonomi akan jalan business as usual sampai vaksin ditemukan lah. Ya, tadi kan kita berpikir seperti itu. Tapi kalau keadaannya seperti ini akan menciptakan uncertainty buat para pelaku bisnis, buat ya pengusaha lah ya. Ini udah selama bulan Maret sampai September ini udah 6 bulan mereka tuh lumayan digantung lah istilahnya. Apa ada bantuan real dari pemerintah buat menanggulangi supply shock ini? Kalau misalnya tadi aku sempat bikin survei kecil-kecilan di Twitter, itu memang nggak saintifik dan rentan ke bias banget memang. Cuma aku rasa banyak yang masih belum aware tentang berbagai program pemerintah yang dikucurkan untuk membantu pelaku usaha. Seperti misalnya pinjaman 0% atau bantuan presiden, itu juga mereka masih banyak yang belum aware. Dan penyebarannya pun nggak merata gitu ya. Ada yang dapat, ada yang enggak, terus ada yang komen bahwa yang dapat itu mungkin 1 di antara 10 yang mengajukan. Terus juga untuk mengajukan bantuan pemerintah ini, para usaha harus memiliki izin usaha dan lain-lain, yang mana kita tahu kalau misalnya usaha kecil banget kayak misalnya gerobakan gitu, mana ada yang punya izin usaha, ya kan? Jadi menurutku sih kedepannya ini kalau kita lihat pemerintah tuh harus agresif dulu nih, harus ada stimulus agresif untuk both demand and supply, hulu ke hilir. Kita harus, pemerintah harus menumbuhin daya beli dan ngangkat juga pelaku usaha. Kalau enggak tuh kita sangat mungkin banget melihat inflation di bawah 1% di kuartal 4 2020, which is not good, karena kita berarti daya belinya nggak ada gitu. Kalau misalnya soal strategi sih aku rasa ya kita harus wait and see dulu sih GDP kuartal 3 dan kuartal 4 gimana. Karena pelaku pasar sendiri, kita tuh tadinya udah price in bahwa GDP Q3 ini akan oke. Atau at least kalau minusnya sedikit banget gitu. Dan kita tuh nggak take into account bahwa akan terjadi PSBB ketat lagi. Jadi kalau misalnya ada PSBB ketat begini, kemungkinan besar akan bisa bawa GDP Indonesia kuartal 3 tuh turun lumayan banyak. Oke. Di luar ekspektasi market lah. Yes, jadi intinya sekarang kita masih wait and see dulu sama beberapa event penting kita ya, Cik ya. Yang pertama adalah GDP Q3 Indonesia. Karena tadinya ekspektasi kita ya minus sedikit lah atau udah positif. Tapi di kanan PSBB, banyak aktiviti masyarakat terhambat. Kemudian Satpol PP dan yang lainnya udah mulai sangat ketat. Jadi menyebabkan banyak masyarakat udah malas keluar rumah. Mending stay di rumah aja. Nah, tentu saja itu akan menghambat orang untuk mengeluarkan spending. Sehingga uang jadi nggak muter dari masyarakat. Akibatnya apa? Ya tentunya pertumbuhan ekonomi nggak ada di Indonesia. Seperti itu. Ya, dan memang mau nggak mau ya emang Bank Indonesia harus melakukan major quantitative easing sih. Mungkin mereka bisa bantu dengan agresif bond buying di secondary market juga. Beli aja bond yang maturity-nya panjang gitu kan, jadi nggak ngeberatin pemerintah juga. Terus especially BLT ini harus digalakin banget sih, BLT, dan kita tuh cuma bisa berharap bahwa bantuannya tepat sasaran aja gitu. Yes, benar. Jadi kita sekarang menunggu kebijakan pemerintah yang benar-benar bisa memberikan stimulus yang luar biasa ke masyarakat sehingga daya beli masyarakat naik, ekonomi jalan, dan tentunya kebijakan-kebijakan kepada pebisnis juga penting banget, Jessica. Seperti kebijakan mengenai perumahan, pembelian mobil, dan lain-lain, supaya perusahaan-perusahaan ini, company-company ini bisa bertumbuh dan juga bisa membiayai karyawan-karyawannya. Kalau ujung-ujungnya perusahaan yang bertumbuh, tentunya ada apa? Pasti ada cost efisiensi yang akan berdampak kepada ekonomi secara lebih buruk lagi tentunya. Karena banyak masyarakat yang kelas bawah udah mulai sesak nafas menghadapi suasana COVID-19 ini. Dan ini ya, kalau misalnya ada quote itu yang aku bisa ini, kita tuh kelemahan kita tuh pasti ada di weakest link kita. Weakest link kita ini kalau misalnya mereka nggak dibantu, ya kita akan lemah juga, kita nggak bisa gerak mana-mana gitu. Dan mungkin salah satu hal yang aku perlu highlight lagi soal foreign outflow ini ya, kita kan tahu nih orang-orang lagi senang invest sama reksadana ya. Betul. For some reason belakangan ini yang reksadana yang paling diminati orang itu adalah reksadana indeks dan ETF gitu. Yeah. Mungkin teman-teman juga udah tahu reksadana indeks dan ETF itu apa. Basically reksadana indeks ini adalah mereka marking indeks, jadi mereka nggak perlu beat benchmark gitu ya. Misalnya reksadana indeks LQ45 ya CME-nya cuma perlu emulate
LQ45 sendiri. Jadi performance-nya itu sama dengan LQ45. Dan tren ini bukan cuma ada di Indonesia aja, tapi ada di seluruh dunia secara global. Dan makanya belakangan ini kalau misalnya kita lihat kalau di retail group gitu ya, sering tuh ngomong soal MSCI lah, FTSE, FTSE ya. Jadi big index funds ini belakangan ini tuh nambahin China. Aku udah beberapa kali ngomong ini di IG Live dan yang lain-lain di Zoom. Sebelumnya tuh mereka nggak include China. Dari tahun 2018 kalau nggak salah ya mereka include China, dan tentu aja mereka nambahin weight-nya di China. Semakin lama semakin besar weight-nya China. Weight-nya China ini tentu aja akan mendilusi weight-nya Indonesia di MSCI. Ini juga salah satu hal yang bisa menyebabkan kenapa foreign outflow ini semakin besar di Indonesia. Kalau aku nggak salah ingat ya, year to date ini tuh cuma yang foreign inflow-nya positif itu cuma Cina sama India di Asia. Sisanya semuanya outflow negatif ya, karena yang weight-nya ditambah ya cuma China sama India doang gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat sisi positifnya, Indonesia is not doing so bad sih, karena market cap Indonesia tuh sekitar 6.000 sampai 7.000 triliun. Outflow year to date itu kalau aku nggak salah ingat tuh sekitar 30 triliun. Market cap Thailand itu sekitar 15.000 triliun, dan outflow-nya itu 120 triliun. Jadi Thailand itu 2 kali lebih besar market cap-nya daripada Indonesia, tapi outflow-nya tuh 4 kali lebih gede gitu. Jadi Indonesia is not doing that bad juga sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, Ci, sekarang kan kondisi wait in sini tentunya ada sektor yang sangat dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Tapi tentu aja banyak sektor-sektor yang masih murah, masih laggard, dan bisa dilirik oleh para investor maupun trader. Nah, sekarang ini menurut Cici, sektor apa sih yang menurut Cici ini bisa menjadi pilihan defensif teman-teman di saat kondisi wait and see seperti ini? Kalau aku sih, aku lagi suka sektor komoditi sih actually. Ini memang aku udah lama banget nggak ada CPO. Belakangan ini aku suka DSNG. Kenapa aku suka DSNG? Karena ya obviously CPO ini multi-year high ya. Terus increasing demand juga dari China sama India. Tapi kalau misalnya kita pilih LSIP sama ALI, menurutku ini tuh rentan dijualin sama foreign. Kenapa? Karena concern-nya ESG, obviously. Kalau misalnya di LSNG ini lebih nggak foreign influence gitu loh. Jadi cuma lokal doang kayaknya yang main DSNG. Jadi mereka kemungkinan besar nggak akan sell off DSNG. Aku suka DSNG makanya. Terus that's why kalau misalnya menurutku sendiri sih, aku akan lebih pilih less crowded CPO stocks kayak DSNG ini. Year on year volume growth-nya juga oke ya, udah lumayan oke. Kalau nikel ini juga mungkin oke sih, masih bisa naik, masih ada upside. Favoritku tuh Inco. DKFT juga sebenarnya lumayan menarik DKFT, cuma barangnya lebih high risk aja ya. Aku juga suka coal sih sebenarnya, nggak ada story-nya, cuma sekarang harganya lumayan rendah banget, multi-year low, dan kemungkinan rebound-nya itu tinggi gitu. Kalau misalnya coal sih, topiknya sih Adaro sampai TBA. Indi ini belakangan lagi ngomongin karena katanya mereka punya emas, tapi ingat mereka tuh emasnya baru ditambang tahun 2022, jadi masih lama banget. Oke. Selain itu saya juga mau nambahin nih, Ci. Saya juga suka banget sama CPO karena trennya biasanya menjelang Diwali, yaitu hari raya di India sana, permintaan akan CPO juga naik. Padahal saat ini sedang ada badai laluna atau apa itu yang lagi ramai di pasaran, sehingga menyebabkan supply-nya CPO turun, tetapi demand-nya sangat banyak. Nah, hal itulah yang menyebabkan harga CPO saat ini udah menembus di atas 3.000, udah sangat tinggi. Udah berbalik arah sejak awal COVID. Aku juga suka banget sama saham-saham CPO. Buat teman-teman yang suka yang big cap ya bisa beli LSIP, tapi kalau yang seperti kata Jessica tadi yang cuma lokal-lokal aja ya di SNG. Itu merupakan pilihan yang baik. Nah, kemudian nih berkaitan tentang sektor kan kita udah ngobrol ini. Berarti sekarang view kita tuh lebih jangka pendek ya, karena komoditi kan bisa untuk trade. Betul. Sebenarnya gini, kalau teman-teman berpikir bahwa ini adalah a good time to enter the market,
please do, tapi ya dipikir aja matang-matang dan hati-hati, dan yang seperti Bernard bilang kita harus memperhatikan money management karena nggak menutup kemungkinan bahwa Q3 dan Q4 ini nanti akan jelek. Mending kalau Q1 rebound. Kalau misalnya Q1 sampai Q2 juga nggak rebound gimana? Most likely pasar modal akan sangat tertekan sih. Jadi menurutku indeks ini mungkin akan sideways. Dia akan topnya tuh di 5.200, 5.300. Dan jangan lupa juga ada election ya, US election di bulan November. Tapi menurutku Donald Trump sih menang sih. Tapi ya jadi harusnya nggak ada perubahan berarti di US. Oke, jadi ada dua event yang perlu kita perhatikan, yaitu nanti pengumuman GDP Indonesia di Q3 dan juga US election. Sehingga untuk para investor, kita harus namanya wait and see dan melakukan money management yang tepat. Kalau mau beli bertahap, bisa untuk investasi, tapi jangan beli langsung. Istilahnya masih punya modal jangan dihabisin semua untuk beli saham. Kita beli saham high conviction kita untuk jangka panjang. Nah, ngomong-ngomong soal money management nih, kita di sini kan juga pengen tahu nih, Ci Jessica kan juga ibu rumah tangga, punya suami, terus juga istilahnya menjadi seorang trader. Kita pengen tahu nih personal finance Ci Jessica itu dalam mata keuangan sehari-hari itu seperti apa sih? Aku akan banyak sharing nih ya soal personal finance di Instagramnya sayakaya.id. Jadi saya kaya ini adalah komunitas baru ya. Kita tuh pengennya sih, kalau misalnya tahu kan, aku kan ada Just Investing Club juga ya, ada JIC. Cuma sekarang JIC ini lebih banyak fokusnya tuh ke investasi saham sebenarnya. Nah, kalau di saya kayak ini, aku sih pengennya membahas hal-hal yang lebih luas lagi. Jadi bukan cuma saham doang, tapi investasinya juga banyak ragamnya gitu. Kita tuh pengen mempersatukan orang-orang yang memiliki cita-cita untuk bersama-sama menjadi kaya, supaya kita tuh bisa sama-sama merayakan hal-hal yang kita cintai gitu. Oh, jadi Cici Cikanya ceritanya punya komunitas baru ya, nggak cuma CIC ya, Betul, tapi betul. juga ada anak kedua Namanya saya kaya. nih ternyata, anak tanda kutip ya, yaitu Betul, betul. sayakaya.id. Baby baru, Nah, baby baru. baby baru. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow sayakaya.id di mana Cici Jessica langsung sharing di situ mengenai pengalaman-pengalaman dia dan juga bagaimana mengolah personal finance. Nah, mungkin Cici Jessica bisa sharing dikit nggak mengenai bagaimana Cici Jessica mengolah keuangan keluarga, mengelola investment dan lain-lain. Kan tentunya kita nggak boleh put our eggs in one basket. Misalnya tiba-tiba kita agresif banget nih, nggak ada dana darurat, semua masukin saham. Tiba-tiba bonyol semua, stres. Nah, kalau tips Kayaknya kalau Cici begitu Jessica ya? gimana? Renat begitu nggak? Enggak dong, aku ada dana Oh, darurat. oke. Ya, jadi pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah kita tuh harus membuat rencana keuangan kita untuk mencapai target dan tujuan yang kita inginkan. Dan harus kita perhatikan bahwa rencana keuangan itu sifatnya unik, beda-beda untuk setiap orang dan setiap keluarga ya, jadi nggak bisa disamaratain. Tapi beberapa hal mendasar yang kita sama-sama bisa lakukan, semua orang tuh bisa lakukan adalah pertama-tama kita bikin personal financial statements. Nggak jauh beda kok sama seperti kita baca laporan keuangan perusahaan, sama-sama ada balance sheet-nya, terus ada income statement-nya juga, dan tapi yang kita ukur adalah pengeluaran dan masukan kita, aset dan liabilities kita. Gitu, Bernard. Oke. Nah, kalau instrumen investasi sendiri nih, kan saya penasaran juga nih Cici Jessica. Instrumen investasi sendiri yang Cici Jessica lakukan selain di pasar saham di Q4 ini apa nih? Tadi kan kita udah ngomongin saham. Kalau saham kita wait and Yes. see. Untuk investor saham kita kalau mau invest belinya bertahap atau money management jangan sampai kehabisan di saat bottom. Nah, kurang lebih ISG support kuatnya di 4.800 dan juga 4.500. Itu perhatikan. Jadi kalau mau cicil jangan sampai kehabisan uang. Nah, kalau Ci Yes. Jessica sendiri selain investasi di pasar saham ada investasi mana juga nih? Aku sekarang ini aku punya beberapa bond sebenarnya, ada MTN juga. Terus aku tahun 2018 tuh aku pernah beli MTN INKP, akan jatuh tempo bulan Oktober ini sih sebenarnya, dan bunganya waktu itu masih tinggi banget, jadi aku lumayan puas sih. Tapi tentu aja kok setelah bunga jatuh tempo aku mesti cari MTN baru kan. Sekarang sih aku rasa aku mau taruh di reksadana pasar uang dulu deh, aku mau wait and see karena aku juga pengen nanti ketika indeks berada di level yang menarik untuk buying, aku pengen bisa cepat keluar, bisa cepat belanjain uangnya di saham gitu.
Yes, Jadi betul. salah satu investasi alternatif yang kita bisa lihat itu adalah reksadana pasar uang juga. Dan beberapa kali aku pernah sharing bahwa reksadana pasar uang ini merupakan alternatif yang menarik banget kalau teman-teman mau nyimpen dana darurat. Karena reksadana pasar uang ini bisa cair dalam TP1, lumayan cepat. Tentu aja teman-teman kalau bisa tetap punya some form of cash lain di tabungannya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau nyimpan dana darurat ini, reksadana pasar uang tuh juga oke banget, liquid banget, dan bisa langsung dicairin TP1. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, oh indeks nih kayaknya bakal menyentuh level supportnya 4.800, 4.500. Jadi kita bisa buru-buru cairin dan kita bisa switch ke saham kalau kita mau gitu. Yes, good idea banget. Jadi teman-teman jangan semua sekarang full exposure di saham karena market sedang uncertainty. Kalau Betul. teman-teman takut gatel, tarik dulu, ntar masukin di reksadana pasar uang. Di mana teman-teman nanti bisa belajar semua hal ini, bagaimana mengatur personal finance, mengatur manajemen portofolio keuangan pribadi, portofolio investasi pribadi, hanya di sayakaya.id. Nah, teman-teman bisa follow Instagram sayakaya.id supaya teman-teman bisa mendapatkan insight lebih jauh mengenai pemikiran-pemikiran di Jessica. Bagaimana kita mengatur personal finance. Dan jangan lupa Betul. buat teman-teman yang belum punya rekening saham bisa buka di ifom.sukorsekuritas.com. Di mana di sini kita bakal membimbing teman-teman juga untuk melakukan namanya 3M plus 1D. Yaitu teman-teman harus punya mindset yang kuat untuk berinvestasi, kemudian harus mau belajar metode-metodenya, fundamental technical, ada money management, dan tentunya juga kita harus disiplin sebagai seorang investor. Jika asumsi kita lagi nggak sejalan, yang penting kita exposure kita di pasar saham kita kurangin, kita bisa wait and see terlebih dahulu. Ataupun jika teman-teman profil lebih agresif, ya silahkan. Tapi semua yang penting teman-teman atur money management personal masing-masing. Nah, hari ini kita juga akan buka pertanyaan nih, Jessica. Jadi Oke. buat 5 orang yang beruntung, seperti biasa saya akan memberikan hadiah berupa face shield dari Sukor Sekuritas, Sukor Cuan Troopers, yaitu komunitas kita. Kami berharap mudah-mudahan teman-teman bisa join komunitas kita, Sukor Cuan Troopers, supaya kita bisa istilahnya berdiskusi bersama mengenai stock pick yang bagus, mengenai stock IG yang bagus apa, yang lagi booming apa, trennya makroekonomi gimana, itu semua di komunitas Support Cuan Troopers. Dan jangan lupa juga follow sayakaya.id, karena sayakaya.id itu melengkapi Support Cuan Troopers. Kalau Support Cuan Troopers itu lebih ke arah saham, membahas makroekonomi, kemudian sektor yang bagus apa, saham yang bagus apa. Tetapi di Sayakaya itu lebih membantu teman-teman mengatur keuangan teman-teman. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang bagus nih. Dari pecinta arsitek. Selamat pecinta arsitek, nanti kamu DM ke IG Sukor Sekuritas dan kamu mendapatkan satu face sheet cantik dari Sukor Sekuritas. Nah, kalau untuk alokasi dana, bagaimana portofolionya? Bila bisnis pribadi juga diikutsertakan, apakah investasi finance sektor lebih dominan? Maksudnya mungkin saham bank sekali ya, atau gimana ini? Ya, coba pecinta arsitek pertanyaannya lebih clear coba. Oke, mungkin kalau misalnya sektor bank sendiri sih prospeknya sih oke. Menurutku kita nggak perlu terlalu khawatir tentang another round of restructuring ya. Karena yang gede-gede sih harusnya udah happen dan bank juga udah mencadangkan. Kecuali kalau ada PSBB ketat banget lagi ya, itu baru bahaya. Dan menurutku sebenarnya BI itu juga somehow bisa bantu di sini sih untuk ngebantuin bank untuk restrukturisasi kredit, bisa kasih insentif untuk bantuin kredit-kredit macet. Tapi aku sejujurnya kurang paham soal teknisnya gimana. Jadi banks boleh dilihat kalau misalnya dalam level buying yang menarik sih. Gitu. Oke, thank you. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Selamat Anda mendapatkan face juga dari Cuan Troopers dari Muhammad C. Negara. Ini ternyata ada netizen kita nih, support Cuan Troopers atau followers support kita yang belum mengerti bedanya investasi saham dengan ETF. Apa itu? Mungkin Cici Jessica bisa jelaskan. Oke, kalau ETF ini sebenarnya di Indonesia udah lumayan ada yang bikin produknya, cuma sayang sekali somehow ini nggak liquid. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau buy sama kita mau sell tuh harganya tuh lumayan beda jauh.
Kalau misalnya mau disimpan untuk jangka waktu yang lama sih menurut aku nggak masalah sih. ETF is good dan biaya pengelolaannya juga rendah lah kalau dibandingkan reksadana saham yang pengelolaannya aktif atau mau beat benchmark ya. Jadi kalau misalnya mau ambil reksadana yang biaya manajer investasinya itu rendah, ETF bisa dijadikan sebagai alternatif. Kalau misalnya mau yang lebih liquid, cari reksadana indeks. Reksadana indeks ini banyak kok MI-MI yang udah bikin produknya, misalnya yang reksadana indeks IDX 30 atau IDX atau LQ45 itu udah banyak banget juga produknya di pasaran. Yes, benar banget. Jadi investasi di ETF itu maksudnya begini negara. Investasinya itu di indeks. Jadi kita beli Betul. indeks seperti misalnya beli Mm-mm. LQ45 atau beli IDX 30. Jadi kita ngelihat grafiknya nggak ngelihat grafik satu saham, tapi kita ngelihat grafik dari LQ45 atau IDX 30, indeks yang Mm-mm. kita pilih. Dan tentunya isinya ETF itu juga berbagai macam saham ya Cik ya, sesuai dengan Betul. indeksnya tadi. Dan Iya. weightingnya juga sesuai. Weighting itu apa? Komposisi. Misalnya seperti di LQ45, komposisi paling banyak BCA, kemudian BRI, Astra, dan lain-lain. Nah, itu urutannya akan menyesuaikan seperti komposisi di IDX 30 ataupun LQ45. Jadi teman-teman nggak usah mantengin semua saham, cukup invest di ETF. Cuma seperti kata Cik Jessica tadi, benar, ETF di Indonesia itu kurang liquid. Iya. Sehingga preferable sekarang reksadana indeks ya Cik ya. Karena teman-teman Mm-mm. bisa masukin dalam jumlah yang banyak dan bisa Betul. keluar dalam waktu yang cepat juga. Reksadana saham kurang lebih sekitar 3 sampai 7 hari maksimal. Nah, kalau Mm-mm. investasi saham, teman-teman beli langsung sahamnya. Teman-teman itu harus tahu fundamental perusahaannya, dia melakukan bisnis apa, bagaimana dia mendapatkan revenue, kemudian polusi-polusi atau kebijakan-kebijakan yang bisa menghambat pertumbuhan perusahaan tersebut harus teman-teman perhatikan. Dan jika teman-teman trader, kalau di saham, teman-teman juga melihat waktu entry dan juga exit menggunakan technical analysis. Seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus. Kemudian saya pilih lagi nih ya, Ci ya. Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Ardo Purba. Selamat Anda mendapatkan face sheet dari Sukor Sekuritas. Cik Jess, gimana sih mengatur proporsi antara reksadana dan juga investasi saham? Berarti ini buat aku pribadi ya. Yes. Kalau misal aku pribadi sekarang my stocks itu cuma sekitar 30%-an dari total alokasi sih sebenarnya. Cara mengaturnya gimana? Ya 30%, 40%, Karena 50%. ini sebenarnya tergantung how we see the market sih sebenarnya. Kita tuh melihatnya marketnya akan bearish atau bullish. Kalau misalnya kita melihatnya marketnya akan bullish, tentu aja kita harusnya taruh lebih banyak di saham. Tapi kalau kita ngelihat marketnya rada bearish, mungkin kita bisa step back dulu. Kita yang tradingin kita tuh nggak terlalu banyak. Kita taruh di reksadana pasar uang sama di bonds. Kalau strategi aku untuk tahun ini tuh aku banyak di bond sih sebenarnya. Karena aku menurutku uh, terus terang aja aku dari bulan Juni tuh aku udah rada bearish gitu ya. Cuma for some reason semua orang tuh pada bullish jadi ya mau nggak mau ya aku sebenarnya aku rada bingung juga ya. Tapi ternyata emang benar bahwa ternyata kita harus PSBB ketat lagi. Jadi ya sebenarnya pilihanku udah tepat lah untuk keluar dulu sedikit dari market terus taruh di reksadana pasar uang dan bond sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi istilahnya begini ya, Ci, ya, waktu bulan Juli, Agustus itu memang bullish tuh. Orang-orang bullish dan beneran saham itu bullish. Tetapi September itu benar-benar udah mulai sideways bahkan cenderung menurun ya hingga saat ini di mana sempat di angka 5.300 sekitar 5.370 80 lah. Dia itu di Ya. MA 100, MA 200 dan MA 200 gagal tembus, akhirnya balik sampai 4.800. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut, tentunya join komunitas Sukor Cuan Troopers. Dan juga kalau ingin mengatur personal finance, bisa join di sayakaya.id. Dan buat teman-teman yang belum punya rekening Sukor, jangan lupa buka di e-form.sukorsekuritas.com supaya teman-teman berjuang bersama kita dengan komunitas Cuan Troopers untuk dapat cuan barang-barang dari market. Oke. Nah, Ci, sambil Karena tadi Cici ngomongin ya tadi bullish dan bearish. Kalau menurut Cici, view Cici sekarang dari bulan September ini bakal bearish beberapa bulan atau bullish atau sideways nih? aku sih menurutku bearish
ke sideways sih ya. Kalau misalnya naik pun aku rasa nggak bisa lebih dari 5.200, 5.300. Lebih cenderung bearish sebenarnya karena menurutku GDP Q3 ini mungkin akan lebih shocking daripada yang udah menjadi konsensus market. Q4 most likely juga nggak akan bagus. Kalau misalnya BI masih targetin 4-5% GDP growth itu aku rasa lumayan terlalu optimistik lah menurutku. Jadi menurutku sih sideways-nya 4.800 sampai 5.200 ya. Nggak tahu, Bernard benar nggak tuh? Berapa? 5.200, 5.300 akhir tahun? Iya, Kalau ketahan akhir di tahun, 5253. akhir tahun sih aku melihat kurang lebih di MA 200 tadi mentok. Mentoknya di kurang lebih di 5.380. Itu MA 200. Sementok-mentoknya lari ke sana. Dan kalau bottomnya, kalau saya bisa melihat bisa sampai di angka 4.500. Kalau misalnya nanti setelah pengumuman GDP jauh di bawah ekspektasi konsensus, tentunya itu bisa mendorong untuk aksi sell off dari para investor. Kemudian kita juga belum tahu coronavirus ini bakal seperti apa, pertumbuhannya masih cepat banget, ada PSBB lagi atau enggak, itu masih terlalu banyak uncertainty-nya. Jadi range-nya masih sangat lebar. Jadi buat teman-teman, money management is very important. Yes. Kemudian benar-benar jaga risiko masing-masing, karena yang paling tahu personal finance itu diri kalian sendiri ya, gitu ya Cik ya. Gitu. Dan aku boleh jawab pertanyaan ini nggak satu nih? Boleh aku pilih nggak satu, Bernard? Boleh, silakan Cik. Kita boleh ya? juga. Siapa namanya? Ini pertanyaannya menarik nih, exciting friend. Cijes kenapa lebih pilih MTN perusahaan swasta daripada obligasi FR pemerintah? Karena bunganya lebih tinggi. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi existing friend, selamat Anda mendapatkan face sheet dari Support Troopers. Ini sebenarnya preferensi juga sih. Tentu aja kalau misalnya MTN perusahaan swasta ini risknya akan lebih besar. Cuma menurut aku waktu itu kan aku ambil MTN yang INKP ya. Menurut aku INKP perusahaannya oke kok. Aku sampai sekarang aja aku masih suka INKP. Pub harganya naik, demand-nya juga meningkat. Jadi aku rasa kalau misalnya kita tahu perusahaannya itu seperti apa dan kita juga percaya sama fundamental perusahaannya, aku rasa itu no problem untuk ambil MTN perusahaan swasta. Tuh. Tapi memang obligasi FR ya tentu aja lebih aman karena kalau misalnya Indonesia bangkrut ya most likely ya kita semua juga bakalan sangat menderita ya. Jadi ya most likely enggak lah gitu. Pokoknya most likely obligasi FR aman. Jadi memang bunganya lebih rendah gitu aja. Yes. Nah Ci, ini aku punya pertanyaan terakhir ya. Dari Ayu Andini. Selamat Anda mendapatkan face sheet Support Troopers dari Sekuritas. Ci, untuk akhir tahun ada rekomendasi sektor apa nggak Ci? Tahun ini kira-kira akan seperti biasanya atau enggak? Yang maksudnya Halloween strategi itu. Biasanya cuan kalau beli akhir tahun karena kurva naik tinggi di awal tahun sampai Maret. Silahkan Ci Jessica. Seperti yang aku bilang tadi, aku lumayan suka sektor komoditi sih, coal, CPO, nikel. Terus kertas juga aku lumayan suka INKP karena demand-nya di Q4 ini kayaknya meningkat lumayan gitu. Satu lagi yang aku suka itu sebenarnya tower karena ini adalah MSCI Inclusion Play. Kemungkinan besar tower ini akan masuk MSCI di bulan November. Dan teman-teman tuh nggak perlu buru-buru beli tower karena ada market makernya, bakal terus dikasih liquidity sama dia. Tuh sampai November kita masih bisa beli tower. Oke, nah Cik, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi deh Cik, karena kita stoknya cuma 5 nih tiap event. Cik, menurut Cici sebagai seorang cuan troopers, sebagai seorang saya kaya.id, apa yang menurut Cici Jessica perlu kita bangun di saat krisis seperti ini? Karena tentunya krisis ini kan kita yang pertama kita nggak bisa keluar rumah terbatas, nggak bisa makan dine in kan. Terus kita sangat ketat keluar. Nah, kira-kira apa yang kita harus lakukan sebagai seorang pribadi untuk improve diri kita di saat kondisi krisis ini? Okay, I know it's a very hard time for everyone ya. Bukan cuma orang-orang dengan usaha aja, tapi semua orang juga pasti mengalami banyak tekanan lah dalam masa pandemi seperti ini. Seperti kayak Bernard, orangnya kan extrovert, jadi kan nggak bisa kemana-mana kan, jadi kan lebih di rumah, lebih nggak mood gitu kan ya.
Ya, Salah satu hal yang kita bisa lakukan tuh sebenarnya adalah kita mencoba untuk melihat semua dari sisi positif sih sebenarnya. I know it's very hard to do, tapi kalau misalnya kita nggak bisa melakukannya ya um, kita bakal terus menerus tenggelam dalam um, tekanan pandemi inilah sebenarnya gitu. Dan aku rasa pandemi ini tuh juga membuka mata banyak orang soal pentingnya manajemen keuangan pribadi ya. Kayak aku kemarin kan diceritain beberapa teman-teman ibu rumah tangga yang sebelumnya nggak pernah mikir tentang dana darurat dan ternyata dana darurat ini penting banget gitu. Kalau misalnya sampai ada apa-apa, kalau ada PHK, kalau ada yang sakit dan nggak ada dana darurat, ini tuh benar-benar bisa bikin rumah tangga dan perekonomian rumah tangga ini berantakan gitu. Jadi salah satu hal yang kita juga bisa perhatiin ketika masa pandemi ini adalah bagaimana mengatur keuangan kita secara pribadi itu lebih baik lagi gitu. yes, setuju banget sih Jess. Dan tentu saja di saat kondisi pandemi seperti ini kita banyak waktu sendiri, me time, banyak waktu di rumah. Kita harus Yes. kita update pengetahuan kita dengan join komunitas-komunitas yang luar biasa bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh. Salah satunya adalah di sayakaya.id. Nah, teman-teman bisa cek Instagramnya. Dan salah satunya lagi adalah Sukor Cuan Troopers, di mana kita di sini belajar saham bareng, mulai dari fundamental, technical, stock pick, dan forum diskusi. Semuanya bisa dilakukan hanya mendaftar di eform.sukosekuritas.com atau nanti atau besok waktu jam kerja bisa DM adminnya Suko Sekuritas supaya teman-teman bisa buka rekening dengan kita. Betul. Dan Nah, aku rasa dalam situasi kayak gini, kalau kita punya komunitas yang erat gitu, rasa kita lebih nggak sendirian kan ya, karena kita bisa ngobrol bareng teman-teman, kita bisa lihat apa, bukan kita lihat, kita bisa bertukar pikiran juga di komunitas. Jadi even though kalau misalnya kita dalam situasi isolasi juga kita nggak merasa terlalu sendirian gitu. ya benar banget. Karena dengan kondisi ini yang paling saya berasa adalah ini, Cik. Kita tuh manusia nggak butuh orang lain. Nah, itu yang aku Hmm, dari sini. Jadi ketika kita ada orang di dekat kita, kita harus lebih menghargai. Karena hidup itu nggak melulu soal uang, soal saya kaya atau apa, tapi betul. about people juga seperti itu. Dan makanya waktu Dan kapan ya, banget bisa kumpul-kumpul sama teman-teman cuan troopers sebelum PSBB. mm-mm, mm-mm. Oke, Cik, gimana Cik? Ini kalau misalnya teman-teman tertarik ya mau tahu lebih banyak lagi soal money management, pos-pos pengeluaran itu, follow aja saya kayak di Twitter sama di Instagram. Nanti kita akan banyak sharing-sharing di sana. Kalau misalnya aku ngomong sekarang kan mungkin nggak ada apa ya, nggak ada template-nya mungkin kan jadi ada susah. Tapi nanti kita akan banyak sharing di Instagram dan di Twitter tentang manajemen keuangan pribadi gitu. Yes. Ci, tadi kan kita ngomong personal keuangan nih. Sekarang saya juga mau Mm-mm. ada statement Ci Jessica mengenai investasi saham di akhir tahun. Karena judul kita sesi hari ini kan kita investasi di Q4 2014. Bagaimana strategi Ci Jessica buat teman-teman hati-hati atau bagaimana mungkin Jessica bisa sampaikan. Ya, jadi aku sih untuk Q4 ini mungkin yang akan aku bakal perhatikan adalah sektor-sektor yang tidak terdampak sama PSBB ya. Tapi kalau misalnya kita lihat telkos, kan kita kan tadi berpikir, oh kalau misalnya ada PSBB kayak gini, harusnya telkos kan akan bagus. Tapi ternyata kan data ini banyak um, malah jadi apa ya, kosnya perusahaan telkos ini untuk data malah jadi lebih besar daripada yang dibayarkan oleh pemerintah dari subsidi. Jadi dampaknya nggak terlalu signifikan juga ke revenue. Jadi most likely yang akan aku perhatikan adalah commodities. Dan kalau misalnya banks ini berada di dalam level buying yang menarik sih, aku akan beli banks. Dan jangan lupa Tower. Tower Q4 akan November akan masuk MSCI most likely. Jadi kita bisa lihat Tower juga sih untuk investasi medium sampai bulan November. Oke, luar biasa banget nih. Sekali lagi terima kasih buat Ci Jessica buat malam hari Thank ini. you Bernard. Thank you Dan Chuan jangan lupa Troopers. follow sayakaya.id di Instagram dan juga di Twitter supaya nanti ketika kita live bareng Cici Jessica selanjutnya kita nyambung. Oh, Cici Jessica ada saya kaya, kita mau ngobrol apa, teman-teman nyambung. Semua yang di Twitter, semua yang di Instagram saya kaya, nanti kita bisa tanyain bareng Cici Jessica di segmen selanjutnya.
Kalau segmen kali ini kan kita ada campurannya, karena topik utama hari ini kan mengenai investasi saham. Tetapi kita baru tahu juga bahwa Cik Jessica itu punya komunitas personal finance yang luar biasa yang bisa membangun kita, saya kaya.id. Nanti kita bikin sesi khusus ya Cik ya, sama saya kaya. Jadi kita nanti khusus membahas personal finance teman-teman, bagaimana mengatur money management, mengatur portofolio investasi teman-teman, supaya kita nggak cuma melulu terekspos 100% dana kita di pasar saham, karena tentunya risikonya kan cukup tinggi. Tapi teman-teman juga punya money management yang baik untuk mengolah keuangan teman-teman secara keseluruhan. Selagi terima kasih Cik Jessica. Thank you Bernard, thank you Cuan Salam Troopers. teman-teman para cuan troopers. Jangan lupa follow Sehat Instagram selalu Tripod, ya semua. daftar rekening Sokor. Terima kasih semuanya.